Salam, perkenalkan nama saya Muhammad Randy Dani Prabawa dengan NIM 672021-168. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas review 1 saya tentang teori bahasa dan automata. Mari kita ke slide selanjutnya. Kita mulai yang pertama dari konsep bahasa. Dalam konsep bahasa nanti terdapat abjad, untai atau string, dan bahasa. Kita mulai pertama dari abjad. Abjad merupakan sebuah himpunan berhingga yang tak kosong dari simbol-simbol. Simbol adalah suatu entitas yang unik dan berbeda yang tidak didefinisikan. Contoh, huruf dan digit merupakan simbol yang dipakai. Notasi dari abjad adalah sigma. Kita bisa lihat di sini contoh sigma, yaitu A, B, C, D sampai Z merupakan abjad yang terdiri dari kumpulan huruf kecil. Dan di sini sigma 0,1 merupakan abjad himpunan biner. Lalu string. String adalah barisan berhingga simbol-simbol yang berasal dari abjad. Contohnya seperti ini. Di sini diketahui sigma 0,1. Maka string yang bisa didapat yaitu 0,01, 01, 00, 11, dan seterusnya. String kosong adalah string dengan 0 buah simbol. Notasinya yaitu epsilon. Lalu kita masuk ke operasi string. Yang mulai dari panjang string. Panjang string adalah banyaknya anggota simbol yang menyusun suatu string. Contohnya, di sini kita punya sigma 1,2. Dari sigma 1,2 ini didapat string pertama yaitu anggotanya 1, 1, 1. Maka string pertama, banyaknya anggota string pertama yaitu 3. Karena kita bisa hitung di sini ada 1, 2, 3. Begitu juga di bawahnya. Di sini string ketiga mempunyai anggota sebanyak 4. Di sini kita hitung saja yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu next, masuk ke perangkaian string. Jika S1 dan S2 merupakan string, maka cara merangkainya dengan cara merekatkan S2 ke S1. Di sini kita punya contoh. Jika diketahui S1 0010, S2 0100, maka S1 kali S2 hasilnya begini. Kita lihat S1 itu ini merupakan string S1. Nah, kan tadi cara merangkainya yaitu dengan merekatkan S2 ke S1. Ini S1, lalu kita rekatkan S2 ke S1. Ini kan milik S2. Jadinya S1 kita tulis dulu, lalu kita rekatkan lalu S2 kita rekatkan ke S1 seperti ini. Lalu ini ada sifat-sifat konkatenasi string. Di sini kita ini sifat-sifatnya yaitu epsilon kali S sama dengan S kali epsilon sama dengan S. Di sini banyaknya S1 kali S2 sama dengan banyaknya anggota S1 tambah anggota S2. Di sini S anggota string berpangkat sama dengan pangkatnya yaitu K. Di sini S K-1 dengan S0 sama dengan epsilon. Jika diketahui S-nya yaitu 0, maka kita langsung hasilnya itu langsung epsilon, tidak usah pakai ini. Lalu S1 kali S2 ini menjadinya seperti ini. Lalu S1 kali S2 tidak sama dengan S2 kali S1. Lalu kita pangkat string atau eksponensial.
Ini S pangkat 0 epsilon seperti ini tadi ya, seperti ini tadi. Lalu S pangkat 1 0010, ini 0010 saya ambil contoh dari sini. Dari sini saya ambil contoh 0010, lalu S2 berarti 0010 ditambah lagi 0010. Karena di sini 2. Lalu kalau 3 bagaimana? Kalau 3 ya sama saja. Ini 0010, ini 0010, ini 0010. Next, kita masuk ke bahasa. Bahasa adalah kumpulan dari string-string. Notasinya yaitu L. Di sini saya mempunyai contoh. Diketahui sigma 1, 2, 3, 4, 5. Kumpulan string 1, 1, 2, 1, 2, 3, dan seterusnya adalah sebuah bahasa berdasarkan abjad yang terdiri dari digit-digit itu. Bahasa kosong adalah bahasa yang tidak mempunyai string, berbeda dengan bahasa yang mempunyai string kosong. Bahasa kosong itu berarti benar-benar tidak mempunyai string. Kalau bahasa yang mempunyai string kosong ini, dia mempunyai string, bahasa tersebut mempunyai string, tapi itu stringnya itu kosong gitu. Lalu notasi dari bahasa kosong yaitu seperti ini. Di sini ada perangkaian bahasa. Nah, ini perangkaian bahasa. Di sini ada contoh L1 diketahui cat, dog, dan L2 house. Ini pengerjaannya sama seperti perangkaian pada string ya. Dimana ini L1, L2 kita rekatkan ke L1. Di sini L1 kali L2 hasilnya yaitu cat house dan dog house. Ini kan L1, ini cat kan L1. Nah, house-nya itu L2. Kita rekatkan L2 ke L1, hasilnya cat house. Begitu juga dengan yang dog house ini. Lalu sifat perangkaian bahasa yaitu seperti ini. Di sini berlaku sifat distributif di sini. Nah, selanjutnya ini sama seperti yang perangkaian string, cara mengerjakannya pun juga sama. Lalu kita next ke exponentiation. Jika L sama dengan AB berdasarkan abjad tersebut, maka didapatkan L pangkat 0 yaitu epsilon, L pangkat 1 yaitu AB, L pangkat 2 L kali L1. Ini yang seperti tadi, yang string tadi kan S pangkat K sama dengan S pangkat S kali K pangkat S kali S pangkat K-1. Di sini kan kalau bahasa berarti kita rubah ini S-nya jadi L. Ini L1 yaitu L 1 min 1 kan 0, L pangkat 0 kan 1, jadi nggak usah ditulis. Ini L sama dengan AB, L2, di sini L2, di sini L, terus ini kan 2, ini K-nya kan diisi 2, jadi 2 min 1, jadi L kali L pangkat 1. Kalau L kali L pangkat 1 begini kan, ini kan aslinya ada 1 di sini. Jadi kan kalau perkalian berpangkat itu kan pangkatnya ditambah. Jadi 1 tambah 1 kan sama dengan L2. Jadinya hasilnya seperti ini.
Begitu juga dengan L3. Caranya juga sama. Ini L1 dikali 3 min 1. Jadinya di sini tulis L2. 2 tambah 1 kan juga 2 tambah 1 kan L pangkat 3. Perkalian berpangkat. Hasilnya AB, AB, AB. Berarti kalau L pangkat 4 gimana? Kalau L pangkat 4 ya berarti AB ini diulang sampai 4 kali. Jadi nanti AB, 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 AB. Lalu gabungan atau union. Union dari L1 dan L2 terdiri dari semua string atau kata yang muncul sekurang-kurangnya sekali dalam L1 dan L2. Di sini kita punya sigma 0, 0 dan 1. Bahasa-bahasanya yaitu L1 sigma 0, 1, 1, 0, 1, 1 dan L2 epsilon maksudnya. L2 epsilon 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Lalu L1 union L2 yaitu sigma 0, 1, sigma epsilon 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lalu 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ini kan epsilon ini kan ada perulangannya. Di L1 ada, di L1 ada, di L2 juga ada. Angka 1 juga ada di L2. Jadi tidak usah ditulis lagi gitu. Jadi dari L1 ini, L1 sampai sini. Nah, L2 nya cukup ditulis 0100 dan 11010. Ini merupakan anggota L2. Epsilon dan ini 2 ini tadi itu tidak usah ditulis karena sudah ada di L1. Lalu irisan, intersection. Kita masih menggunakan contoh yang sama. Namanya irisan kan kita memilih yang sama gitu di antara dua bahasa, maka didapatkan epsilon dan 1. Jadi kan epsilon ini sama ini. 1 kan di L1 juga ada, di L2 juga ada. Kalau 10, 11 ini kan tidak ada di L2. Begitu juga sebaliknya. Next, subbahasa. Jika semua string di L1 juga merupakan string di L2, maka L1 disebut sebuah subbahasa dari L2. Notasinya yaitu seperti ini. Contoh, L1 seperti ini, mempunyai himpunan A, AA, dan AAA. Dan L2 seperti ini. Maka L1 subbahasa dari L2. Karena kita lihat di sini ya, L1 di sini kan A, AA, dan AAA. Nah, L2 ini juga ada A, AA, dan AAA. Nah, ini kan merupakan anggota L1. Nah, semua anggota L1 ini berada di L2. Maka kita sebut L1 subbahasa dari L2. Selanjutnya, equal yaitu sama. Jika L1 dan L2 itu punya himpunan anggota yang sama persis gitu. Dengan misalnya L1 punya anggota sama persis dengan L2. Begitu juga sebaliknya, L2 punya anggota yang sama persis dengan L1. Nah, next contoh soal. Di sini saya mengambil contoh soal dari tugas kemarin. Ini kita mempunyai diketahui sigma 0,1, S1 stringnya 0010, S2 0100. Tentukan S1 kali S2. Caranya seperti tadi sama, S2 kita rekatkan ke S1, jadi S1 di sini kita tulis dulu 0010, lalu S2 kita rekatkan ke S1. S2 kan tadi 0100, ini punya S2. Lalu S1, S2 tadi kan
S1 S2 kan punya sifatnya kan seperti ini. Ini S1 banyaknya anggota S1 tambah banyaknya anggota S2. Kita ketahui anggota S1 kan mempunyai 4 anggota. Lalu ditambah banyaknya anggota S2. S2 kita juga punya 4. Jadi hasilnya yaitu 8. Lalu ketak nomor 2. Di sini kita mempunyai sigma, TI, FTI, dan UKSW. Lalu L1 mempunyai FTI dan TI, dan L2 mempunyai sigma UKSW. Tentukan L2 kuadratnya. Seperti tadi sifat yang eksponensial tadi, sifat-sifat konkatenasinya tadi, dimana 2 di sini merupakan K, jadi misalnya LK tadi kan berarti L kali K min 1. Oh maaf, L kali, salah nulis, L kali L K min 1. Nah gini, K di sini kan, K di sini sama dengan 2. Berarti kan kita tinggal masukin saja di sini L2 kali L2 kali 2 min 1, 1 di sini 1. Lalu L2 diketahui yaitu ini, anggotanya L2 ini dikali dengan L2 pangkat 1. L2 pangkat 1 kan berarti L2, jadi dikali L2 juga. Lalu kita rekatkan satu-satu. Ini sigma kali sigma kan gak usah ditampilin, hasilnya kan sigma sih, maaf, epsilon maksud saya. Epsilon kali epsilon kan hasilnya epsilon, gak usah ditampilin. Lalu epsilon kali UKSW kan hasilnya epsilon UKSW. Epsilon kan epsilon kan boleh tidak ditulis, jadi hasilnya yaitu kita tulis saja langsung UKSW. Sama juga seperti yang ini kali sini, ini ya juga kali sini, kali pelangi istilahnya. UKSW kali epsilon, hasilnya kan harusnya UKSW epsilon. Kita tulis saja UKSW, epsilonnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Lalu UKSW kita rekatkan dengan UKSW, jadi hasilnya UKSW begitu. Next, kita masuk ke bahasa dan ekspresi reguler. Di sini ekspresi reguler itu merupakan bentuk lebih sederhananya dari bahasa reguler, itu adalah ekspresi reguler. Di sini kita lihat perbedaannya. Bahasa reguler itu mempunyai curly braces atau apa ya, tanda kurung yang agak keriting. Lalu ekspresi reguler tidak mempunyai. Next, kita ke bahasa reguler. Misal misal sigma A, B, maka ini bahasa kosong dan bahasa yang punya string epsilon ini adalah bahasa reguler. A dan B adalah bahasa reguler. A, B adalah bahasa reguler yang merupakan gabungan dari A dan B. A, B adalah bahasa reguler. Contoh, di sini R ini merupakan ekspresi reguler. Ini merupakan ekspresi reguler. Nah, kita disuruh menentukan ini ER. Ini ER. Kita disuruh menentukan bahasa regulernya. Di sini bahasa reguler kan LR. LR sama dengan L kali L dalam kurung ini. Ini merupakan R. Soalnya di sini kan R. Kita masukkan saja R-nya ke dalam kurung sini. Lalu kita kali sederhana, ini menjadi union.
berubah menjadi union. Ini yang R-nya yang masih anggotanya lebih dari satu, ini kita pisah-pisah dulu, kita jadikan pisah-pisah dulu, jadinya satu-satu seperti ini. L0 jadi L1, ini L110 jadi L1, L1, L0. Kalau yang satu gini, satuan gini langsung saja satu gini. Seperti begitu juga dengan epsilonnya, langsung epsilon begini. Lalu 1 union 01 union epsilon union 110. Nah, ini sama dengan kan union gabungan gitu kan. Jadi digabung jadi 1,01, epsilon, 110. Ini bahasa reguler. Kalau yang R tadi ini adalah ekspresi regulernya. Kalau LR berarti bahasa regulernya. Next, kita masuk ke ekspresi reguler. Ini teorema dari ekspresi reguler. Ini merupakan operasi-operasi dari ekspresi reguler. Di sini ada R union S sama dengan S union R. Seperti ini, R union R sama dengan R. Ini merupakan operasi dari ekspresi reguler. Next, notasi ekspresi reguler. Notasi ekspresi reguler ada bintang, ada bintang plus pangkat plus, ini maksudnya plus atau union dan titik. Plus closure, ini star closure, ini plus closure, ini plus atau union, ini titik. Dot. Star closure yaitu star closure yaitu karakter asterik penutup bintang atau star closure, artinya tidak bisa muncul, bisa juga muncul berhingga kali, 0 sampai dengan n. N di sini berhingga kali. Plus closure yaitu artinya minimal muncul satu kali. Jadi harus muncul ya, minimal satu kali. Minimal muncul satu kali. Kalau star closure tadi kan bisa muncul 0 kali. Lalu plus atau union, yaitu union atau gabungan. Dot berarti concatenation, perangkaian, biasanya bisa dihilangkan. Misal A dot B bisa ditulis AB. Kita masuk ke contoh. Di sini kita punya ekspresi reguler 010 star closure. Ini star closure ini milik 0 saja, bukan milik 01 ini. Jadi star closure ini milik 0 saja. String yang muncul adalah 01. Ya, ini nolnya kemana? Tadi kan star closure bisa tidak muncul, jadinya ini saya tidak munculkan. Lalu saya munculkan di sini, muncul satu kali 01. Nah, ini 0 yang star closure tadi muncul dua kali dan seterusnya. Lalu ER A ini plus closure ya, ini plus closure D. Maka string yang muncul adalah AD, AAD, A3 kali D, dan seterusnya. Ini kan tadi plus closure, jadinya ini harus muncul minimal satu kali. Ini hanya ini muncul satu kali. Lalu kita juga punya ekspresi reguler di sini. 1 plus 01 star closure, 1 0 star closure. Di sini kan plus ini kan bisa dinotasikan juga dengan union. Kalau ini plus biasa, ini bukan plus closure. Union di sini berarti atau. Jadi saya bisa milih mau munculkan yang mana. 1. Ini 1 ini merupakan satu yang ini. Saya milih ini enggak tak munculin semua dulu ini. Ini enggak tak munculin semua dulu.
tak munculin satu ini dulu. Begitu juga dengan nolnya. Nol ini kan start closure, tidak saya munculkan terlebih dahulu. Lalu satu saya hapus saja biar lebih jelas. Satu ini merupakan didapat dari satu ini, satu start closure pengulangan satu kali, dan satu yang ini. Jadi dapat 11. Terus 110. 110 berarti ini muncul satu kali, ini muncul satu kali, ini muncul satu kali. Terus ini 0110. Tadi kan ini atau ini berarti kan plus ini kan sama dengan union, atau di sini artinya atau. Jadi kan kalau atau kan saya bisa milih mau memunculkan yang mana. Di sini saya memilih memunculkan yang 01 terlebih dahulu. 01 saya munculkan satu kali, lalu sini satu. Ini kan tidak ada start closure-nya, jadi wajib muncul ya. Jadi wajib muncul, tapi tidak mengalami perulangan. Di sini kan 011, di sini 0 start closure saya munculkan satu kali. Itu juga seterusnya. Ini ada 11 tak terhingga, 11 tak terhingga, lalu ini satu, ini sebentar, ini 11 ini tak terhingga. Ini didapat dari yang ini, satu ini didapat dari ini kan, ini satu ini kan punya start closure, jadi 11 tak hingga, terus saya munculkan satu di sini, satu dari satu ini, lalu 0 tak hingga. Ini kan 0 di sini kan ada start closure-nya, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke yang ketiga, automata. Automata merupakan suatu bentuk model matematika yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, yaitu menerima input, menghasilkan output, bisa memiliki penyimpanan sementara, dan mampu membuat keputusan dalam mentransformasikan input ke output. Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Selanjutnya, mesin automata membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input ini diterima atau tidak, sehingga mesin automata dapat dipakai untuk menghasilkan bahasa yang aturannya ditentukan oleh bahasa tersebut. Kita langsung ke contoh. Di sini ada mesin automata, di sini gambar mesin automata. Di sini sebuah string diterima apabila mencapai final state digambarkan dengan lingkaran ganda. Ini lingkaran ganda ini lingkaran ganda juga, jadi Q3 dan Q4 itu merupakan final state. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 merupakan state yang dimiliki mesin tersebut. Ini state ini namanya, yang lingkaran-lingkaran ini namanya state. State awal yaitu Q0. Kenapa bisa dijadikan state awal? Kita lihat ini tanda panahnya, ini diawali dari Q0. Lalu state akhir Q3, Q4, karena tadi final state atau state akhir tadi digambarkan dengan lingkaran ganda, di mana lingkaran ganda dimiliki oleh Q3 dan Q4. Himpunan string inputnya yaitu A, D, U. Di sini kita bisa lihat A, D, U. Bila mesin mendapat untai atau string input ADA diterima. Kenapa bisa diterima? Kita lihat, kita A dari Q0, kita mendapat inputan A ke Q1, mendapat inputan D ke Q2, lalu mendapat ke inputan A ke Q3. Q3 di sini adalah final state, jadinya diterima. Lalu ADD ditolak. Kok ditolak? Nah, kita lihat lagi, Q0 mendapat inputan A ke Q1, Q1 mendapat inputan D ke Q2, dan Q2 mendapat inputan D ke Q3. Ke Q5, maaf. Q5 di sini kan bukan final state, karena
lingkarannya tidak ganda, lingkarannya tunggal. Kalau lingkaran tunggal kan bukan final state, jadi tidak diterima karena tidak berakhir di final state. Next, finite state automata secara formal dinyatakan dengan 5 tupel atau urutan, di mana Q merupakan himpunan state, sigma atau abjad himpunan simbol input atau masukan, ini fungsi transisi, ini state awal, S besar ini state awal atau initial state, dan F merupakan state akhir atau final state. Next. Nah, di sini ada contoh lagi. Q di sini kan tadi merupakan state-nya kan. State-nya di sini ada genap, ada ganjil. Jadi di sini Q-nya genap ganjil, sigma tadi kan inputan. Inputannya itu ada 0 dan 1. Start initial state-nya itu genap. Kita lihat ini tanda panahnya ya di sini. Tanda panah awalnya, lalu state-nya itu ganjil karena ini ada lingkaran gandanya, jadi merupakan end state. Lalu fungsi transisinya kita bisa lihat dari genap, dari state genap dikasih inputan 0, dia akan looping ke state, kembali ke state-nya lagi. Jadi genap mendapat inputan 0, hasilnya genap. Genap mendapatkan inputan 1, hasilnya ganjil. Kita lihat di sini genap mendapat inputan 1, ganjil, ke state ganjil. Ganjil mendapatkan inputan 0, ini di state ganjil, terus mendapatkan inputan 0, dia akan looping, hasilnya itu ganjil karena looping tadi. Lalu ganjil mendapatkan inputan 1, hasilnya genap. Di sini state ganjil, inputan 1, hasilnya genap. Dapat juga ditulis seperti ini. Terserah mau pakai yang mana. Nah, lalu kita ke contoh soal. Jika mesin ini mendapat input 1101 diterima atau ditolak. Kita bisa lihat di sini. Kita mulai dari genap, karena tadi genap merupakan initial state. Genap mendapat inputan 1, itu akan ke ganjil, ke state ganjil. Ini hasilnya ganjil. Genap mendapatkan inputan 1, hasilnya ganjil. Inputannya tersisa 101, yang satu tadi hilang, ini sudah hilang. Lalu ganjil mendapatkan inputan 1 lagi, akan kembali ke state genap. Di sini hasilnya genap, 01. Ini kan satunya hilang, tersisa 01. Genap ini sepertinya kurang. Genap mendapatkan inputan 0. Genap mendapatkan inputan 0 akan melakukan looping kembali ke state genap sendiri. Lalu, nah ini hasilnya genap. Nah, genap ini kan 01 tadi. 01 tersisa tinggal 1 doang. Genap mendapatkan inputan 1, maka akan menghasilkan ke ganjil. Genap mendapatkan inputan 1, kembali ke menuju ke ganjil. Terus di sini epsilon karena stringnya sudah habis. Nah, jadi input 1101 ini diterima oleh DFA tersebut karena berakhirnya tadi di state ganjil, dimana diketahui state ganjil ini merupakan end state. Karena di sini dengan simbol lingkaran ganda. Next. Jika mesin mendapat input 101 diterima atau ditolak. Kita lihat lagi input 101, kita mulai dari genap. Karena ini tadi initial state. Genap mendapatkan inputan 1,
menuju ke ganjil. Ganjil mendapat inputan 0, dia akan melakukan looping ke dirinya, ke state-nya sendiri. Jadinya hasilnya ganjil. Tersisa tinggal satu inputan. Ganjil mendapatkan inputan 1 akan kembali ke state genap. Nah, nih hasilnya genap. Nah, ini kan stringnya sudah habis epsilon. Nah, jadi input 101 ini ditolak karena tidak berakhir di final state. Jadi kan state genap ini merupakan initial state. Jadi input yang 101 ini tidak diterima oleh mesin DFA tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Randi Dhani Prabawa. Terima kasih.